Sekarang ini hari Rabu, 6 Januari. Setelah lama saya tidak sempat mengisi serial daripada YouTube Tosi Strategic Management. Sekarang saya menyambung. Jadi ini yang ke-16. Jadi dari bulan April, kalau tidak salah ya, bulan April itu ada 15 serial yang sudah saya bagikan. But anyway, ya. Saya sibuk sekali dengan Facebook Live, training-training Zoom. Dan sekarang masuk 2021, saya komit, berarti setiap seminggu sekali itu saya akan masukkan masalah di dalam YouTube Tosi Strategik. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai inovasi. Jadi inovasi adalah fakta yang tidak bisa diundur atau fakta yang tidak bisa yang bisa dirubah, karena ini sudah sesuatu yang sangat penting dan harus dijalani bahkan dikembangkan. Jadi inovasi itu apa? Lalu mengapa? Lalu kapan inovasi itu ada? Lalu signifikansinya dan kekuatan standar point dari inovasi itu apa? Karena inovasi adalah kunci kemajuan seseorang, pribadi, perusahaan, bahkan bangsa atau masyarakat secara mikronya, begitu ya. Jadi kalau Anda dan saya tidak mempunyai satu kekuatan, nalar, presisi secara tepat di dalam menemukan sesuatu yang baru, pasti ada persoalan. Persoalan ini bukan masalah ribut dan lain sebagainya, tapi persoalan secara pribadi. Sesungguhnya, sejujur-jujurnya, Anda dan saya itu harus mempunyai budaya inovasi. Harus mempunyai kebiasaan, cara berpikir, cara mengerjakan sesuatu, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya, harus mempunyai kebiasaan bagaimana saya berinovasi. Inovasi adalah sesuatu yang menghidupkan seseorang, manusia. Lain dengan binatang. Binatang nggak pernah berpikir karena nggak ada otak. Binatang tuh hanya insting, ya. Jadi inovasi bagi manusia itu menuju sesuatu yang jauh ke depan dalam arti waktu. Dalam arti mengembangkan potensi di dalam diri Anda dan saya. Jadi inovasi itu adalah semacam DNA. Lalu Anda bertanya, kalau saya tidak menghasilkan segala sesuatu yang baru di dalam sehidup manusia itu, berarti apakah dia ada nilai? Yes, nilainya akhirnya sesuatu yang lowest, sesuatu yang dasar sekali, yang akibatnya secara religius orang itu tidak bernilai di hadapan Tuhan, atau orang itu tidak mempunyai kontribusi bagi keluarga, bagi pribadinya sendiri, bagi masyarakat, apalagi bagi bangsa. Jadi inovasi itu sesuatu yang serius sekali, bukan dianggap enteng. Nah, sekarang saya akan masuk. Jadi inovasi itu gimana? Nah, saya sudah mencatat, tapi ini bukan bahan daripada training-training saya selama ini. Saya hanya ambil yang singkat-singkat saja supaya kita bisa memahami dengan baik. Jadi inovasi yang pertama itu nggak ada kaitannya dengan uang. Ini harus diingat. Jadi inovasi itu berkaitan dengan satu produk atau lebih cocoknya orang. Bagaimana perusahaan itu memiliki orang? Apakah orang itu mempunyai nilai, mempunyai kontribusi, menemukan sesuatu yang baru? Kalau dia tidak ada memiliki sesuatu yang baru, bagaimana orang itu bisa diarahkan di kemudian hari? Nah, bagi seorang human resource director, dia harus memikirkan yang saya sebut talent pool. Jadi dia sudah melihat orang ini mempunyai terobosan apa, sesuatu yang baru setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali. Sehingga kontribusinya bagi perusahaan itu setahun, 2 tahun, dan ke depan itu bagaimana? Nah, ini sangat serius yang perlu dipahami Anda dan saya secara pribadi. Jadi yang kedua, inovasi itu adalah satu hot trending. Ya, satu hal yang begitu serius. Sesuatu yang punya makna yang sesungguhnya. Apalagi di ruang bisnis. Wah, itu nggak bisa lagi. Sekarang ini kan COVID. Udah COVID-19, semua bisnis meredup. Tapi mulai naik pelan-pelan. Bagaimana membuat terobosan? Seperti saya, bisnis saya bangkrut. Dalam arti apa? Tidak ada lagi customer dari bulan April sampai Oktober. Baru pelan-pelan ada sedikit. Tapi belum seperti biasanya. Tapi apakah itu jadi frustasi? Tidak. Jadi bulan April sampai Oktober saya terus memeras pikiran
dan mencoba sesuatu yang baru, menawarkan sesuatu yang baru di ruang Zoom ataupun waktu coaching. Dan itu ada hasilnya. Begitu ya. Jadi inovasi itu memang sangat diperlukan di setiap macam bisnis apapun yang ada di kehidupan ini. Apalagi persaingan itu di dunia COVID yang sekarang serba cepat. Life cycle, perputaran dari satu produk bisnis yang kita jalani. Ini bisnis yang kita jalani bukan hanya restoran, tidak hanya bioskop, tidak hanya makanan, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang sekarang saya akan sedang membahas soal pendidikan. Pendidikan yang diusulkan oleh Bapak Menteri Mendikbud itu sangat brilian. Bagaimana kita ada keinginan belajar dari setiap anak dan bagaimana seorang dosen atau seorang guru berpartisipasi dengan dunia nyata. Maka selalu saya mengatakan I'm a street smart. Saya orang yang cerdas di dunia lapangan karena kenapa? Academic smart saya tinggi. Kenapa academic smart saya bagus atau tinggi? Karena referensi saya yang saya baca, jurnal, buku-buku seperti Anda lihat di belakang, itu begitu banyak, begitu lengkap. Sehingga waktu saya pelajari, seluruh otak saya itu diisi dengan segala sesuatu yang refresh, tidak copy paste. Saya berpikir langsung saya terobos. Itu namanya street smart. Tapi kebanyakan orang yang academic smart, dia tidak bisa masuk dalam dunia nyata, hanya berteori copy paste. Ya akhirnya para siswa, mahasiswa itu bosen dalam abad 21. Nah ini perlu kesadaran. But anyway, saya belum bahas itu nanti lah ya. Nah apa maksudnya yang selanjutnya? Jadi inovasi itu bukan menciptakan produk, tapi menemukan satu produk yang baru atau ciri yang baru di mana yang keadaan sekarang ini orang belum melihat. Seperti contohnya, saya mengajarkan UKM. Waktu saya mengajarkan UKM di Zoom, terbuka matanya. Saya mengatakan bagaimana sih Anda menemukan sesuatu yang baru di dalam menciptakan satu produk yang baru atau strategi yang baru atau platform yang baru dalam dunia digital. Selalu saya mengatakan digital marketing itu bukan satu tools yang membuat orang sukses. Kenapa? Anda bisa sukses pakai platform digital, marketing, digital sales, dan lain sebagainya yang sejenis. Kalau tidak ada jiwa dagang, seseorang itu pasti gagal. Kenapa? Karena asik, wah mau cepat, oh mau beruntung, oh ada dentuman, wah ratusan kali sukses, omset sekian. Saya hanya mengatakan, kapan? Bagaimana Anda membuat mappingnya? Bagaimana strateginya nih? Bagaimana dan seterusnya? Lalu orang mengatakan, oh kita nggak perlu, kita kerja gini. Yes, tapi kapan? Kalau tidak ada jiwa bisnis yang perlu ditelusuri dengan baik, pasti orang itu tidak mempunyai rasa inovasi. Tidak ada kepentingan inovasi yang harus dia terobos lebih serius. Nah ini yang saya ingin bagikan lagi ya. Jadi hal yang lain, inovator bisnis. Jadi orang-orang yang menemukan inovasi selalu mengambil inovasi orang lain, lalu dikembangkan bagaimana dia mampu menemukan cara baru, membuat yang baru, mendistribusikannya, dan memasarkannya. Itulah daripada Apple. Jadi Steve Jobs ingin mengatakan, saya ini bukan sesuatu yang sangat baru, original. Tapi saya mengambil dari orang lain yang hebat-hebat, seperti Xerox dan lain sebagainya. Lalu saya pikir menjadi satu temuan yang baru, menjadi satu terobosan yang baru, menciptakan personal branding daripada Steve Jobs dengan barang yang dipasarkan dalam hal ini komputer dan smartphone dan lain sejenisnya. Jadi dia menggabungkan itu menjadi satu terobosan yang punya nilai jual. Jadi ide-ide di dalam inovasi itu terjadi begitu cepat. Ya, tiba-tiba blink namanya. Jadi dia rencanakan, dia pikirkan, tiba-tiba bisa aja dia berminggu-minggu nggak keluar. Bisa aja saat itu ada. Misalnya kayak gitu. Itulah inovasi. Jadi sesuatu yang nggak terduga. Itulah inovasi. Sehingga sesuatu yang tidak terduga itu dia langsung ambil laptop dia atau ambil kertas, langsung coret-coret apa yang akan dirancang, apa yang akan dibuat, dan kapan dia harus launching dan sejenisnya. Itulah inovasi. Lalu seseorang yang sudah mulai ada satu pengertian tentang inovasi, dia mulai taat kepada ide yang basic dulu, yang sederhana, lalu disampaikan, dikomunikasikan dengan jelas untuk dia mampu memadukan satu strategi. Baik itu strategi dia sebagai agensi asuransi, atau dia sebagai MLM, atau dia sebagai mempunyai perusahaan kecil dan sejenisnya. Lalu dia mulai kembangkan produk itu sampai menjadi satu desain
yang menjadi satu ukuran pribadi dia. Nah, jadi seorang inovator yang murni, yang original harus merepresentasikan dirinya dia. Siapakah Anda? Lalu itu tertuang di dalam satu produk, di dalam desain, dan di dalam cara Anda mengkomunikasikan itu kepada target market yang sesungguhnya. Setelah itu bagaimana Anda cara menjualnya, strateginya, dan bagaimana cara grabbing customer itu, dan bagaimana menginfluence customer Anda itu, dan bagaimana Anda memberikan satu terobosan yang sistematis dan ada satu tujuan ke depan yang begitu rupa. Nah, inilah yang saya mengatakan dalam periode gaya hidup digital, budaya digital itu sangat berorientasi pada produk. Nah, karena budaya digital mau tidak mau Anda itu harus memahami satu prinsip yang hasilnya harus hebat, extraordinary. Fungsi dan kualitas proses inovasi organisasi itu harus punya nilai jual yang tinggi. Karena kalau ada nilai jual yang tinggi, Anda tidak akan pernah dilupakan. Nah, seperti saya saja sebagai seorang trainer, sebagai konsultan, ada keunikannya. Jadi saya tidak berpikir banyak persaingan yang sejenis. Keunikan saya apa? Lalu saya membangun apa? Nah, ini nggak gampang. Sehingga waktu dalam keadaan COVID seperti ini, saya tidak kehilangan akal. Saya membangun satu komunitas dan mengajarkan banyak para pendengar saya yang baru, yang sudah dikenal, ataupun yang sudah lupa. Akhirnya mencari tahu di mana. Mungkin di YouTube saya ini ataupun di Facebook Live saya. Nah, itu yang menjadi satu kesegaran bagi saya. Jadi inovasi itu berbicara tentang kreativitas. Jadi inovasi itu bukan sekedar IQ yang tinggi. Tapi inovasi itu hal baru apa yang saya temukan, yang saya pikirkan di dalam ide dasar lalu dikembangkan melihat referensi-referensi orang-orang yang sudah sangat hebat, yang sangat sukses. Jangan di copy paste habis. Tapi Anda ambil sedikit saja, 1% lalu Anda kembangkan begitu luas menurut kapasitas Anda dan saya secara pribadi. Atau melihat strategi mereka seperti apa. Anda kembangkan lagi, Anda coba segarkan lagi. Sehingga itu menjadi kesukacitaan dan kesegaran Anda dan saya untuk percaya dirinya timbul. Jadi gak usah takut, yang namanya inovasi itu kreativitas. Sehingga kreativitas itu bisa bermacam-macam, satu hari bisa 100 ide. Tuangkan saja. Jadi Anda perlu susun itu dengan keunikan masing-masing dari ide. Jadi kalau ide Anda hari ini masuk nih, misalnya nih, setelah Anda dan saya mendengarkan saya secara pribadi, setelah itu Anda coba pikir ulang, wah jangan-jangan ada 100 ide. Jangan dibuang. Setiap ide nilai lagi, telusuri llagi, evaluasi lagi. Coba bangun, masih ada celah nggak? Jangan-jangan 100 ide itu ada 10 ide yang pertama Anda harus jalankan tahun ini. Mungkin 10 tahun yang kedua Anda jalankan lagi 10 lagi dan seterusnya. Begitu ya. Nah, berarti eksplorasi di dalam inovasi itu sangat penting. Kenapa? Masalah kuriositas itu bahasa kerennya. Rasa ingin tahu. Anda perlu amati, bongkar produk itu, pahami cara kerja barang itu, apapun lah. Ya, mau robot, mau digital, mau makanan, mau industri, mau asuransi, mau MLM dan lain sejenisnya lah, begitu ya. Jadi kreativitas itu memiliki unsur Anda dan saya itu berani untuk menurunkan sesuatu yang baru walaupun bisa saja nggak laku, ya. Bisa saja orang acuh pada saat itu, tapi belum tentu loh tahun-tahun yang akan datang. Maka resiko itu penting bagi seorang inovator. Resiko itu tidak dikaitkan dengan profit and loss pertama kalinya. Tapi inovasi itu selalu bersifat jangka panjang. Maka secara pribadi saya menelurkan banyak sekali inovasi yang baru. Oh, ini bisa nih bulan depan. Oh, ini mungkin tahun depan. Oh, ini begini. Maka seringkali saya melihat televisi yang dari luar negeri ataupun dalam negeri, ya beberapa lah. Saya baca majalah-majalah internasional gitu ya, buku-buku internasional yang punya bobotnya tinggi. Mungkin saya dan Anda tidak sampai ke sana. Tapi idenya itu mendorong, memacu Anda dan saya. Adrenalin Anda dan saya itu begitu luar biasa. Itulah inovasi. Maka eksperimen tanpa batas dan perbaiki ide-ide. Itu adalah inovasi. Jadi perlu eksperimen yang tanpa batas. Telusuri kemana-mana. Coba trial and error. Begitu ya. Dan kalau ada kesalahan, ada kurangan, perbaiki lagi. Nggak usah stres. Maka Anda lihat, muka saya seger terus. Begitu ya. Kenapa? Saya temukan lagi. Oh, temukan lagi ini. Dari dengarkan musik, saya tahu, oh musik ini kenapa ya ada seperti ini nadanya. Musik ini kok liriknya ini. Tek! Langsung saya ada ide. Wah, saya harus buat ini nih. Dari musik, dari lirik lagu,
menemukan sesuatu yang baru yang saya kembangkan di dalam bisnis saya yang baru nih di era COVID. Jadi saya pernah tidak selalu terjebak dengan trendsetter yang hanya ngikut-ngikut follower setiap orang. Kalau hanya mengikut-ngikut, Anda dan saya akan gagal di dalam dunia bisnis. Akhirnya inovasi Anda tidak punya keunikan, apalagi punya nilai. Nah, itu yang perlu saya memberikan satu usulan. Jadi blunder dari seorang inovator adalah takut membuat kesalahan. Jadi seorang inovator dalam inovasi barang bisnis yang dia kerjakan tidak boleh takut membuat kesalahan. Semakin membuat banyak kesalahan, semakin Anda yakin menemukan kelemahan Anda, celahnya itu Anda sempurnakan. Kalau sharpen mind, pikiran yang tajam itu Anda tidak malu untuk memperbaiki yang salah dan mengatur lagi dari dasar, nggak apa-apa. Maka saya selalu mengatakan di dalam UKM, Anda yang sudah kerja di BUMN, yang kerja di PNS atau swasta, percaya omongan saya. Dari 5 tahun yang lalu saya sudah mengatakan jangan hanya menjalankan usaha Anda waktu Anda jadi PNS. Nanti menjelang pensiun Anda baru sadar terlambat. Walaupun nggak terlambat sekali tapi capeknya bukan main. Kenapa? Karena nggak ada jiwa dagang, nggak ada jiwa bertarung. Maka di COVID-19 ini selalu saya mengatakan banyak yang dipecat, banyak gaji dikurangi. Oke lah, nggak usah dendam. Bangkit dari keasikan comfort zone, membuat satu bisnis yang baru. Lalu orang itu peserta nanya, berapa bang? Berapa banyak bisnis? Bikin 5. Anda masih PNS kan? Dimanapun lah kerjanya. Masih BUMN kan? Iya. Lu bikin lagi 5 bisnis. Bareng sama istri Anda, sama anak Anda, sama teman Anda. Dan Anda sendiri. Kan working from home. Ya lu bisa dong waktu. Come on, saya bilang. Jangan lu alasan waktu, alasan duit, alasan segala. No. Inovasi yang pertama. Karena ada unsur kreativitas. Ya. Nah, saya coba ingin mengatakan dari beberapa hal yang terakhir ini, di dalam inovasi, jangan lupakan calon pelanggan Anda. Mungkin Anda tahu selama ini punya pelanggan. Atau Anda tidak punya pelanggan. It's okay. Teliti, telusuri di pasar. Di mall-mall dan yang sejenisnya. Karena Anda akan, wah gua mau launching barang kayak gini. Kira-kira yang sejenis apa yang ada di supermarket, yang ada di pasar becek, yang ada di digital apa ya? Supaya gue bisa membangun satu grabbing, satu keterkejutan orang itu dan akhirnya orang mau. Ya kan? Itu satu hal yang menarik gitu ya. Maka tidak hanya melihat karakteristik profile dari satu pelanggan, Anda juga harus paham bagaimana pasar yang akan Anda tuju. Crowded nggak? Atau istilah manajemen yang sudah sering bahas, red ocean atau blue ocean. Bagi saya dua-duanya nggak salah. Anda masuk ke red ocean karena apa? Pertumbuhan pasar tuh tinggi sekali dan market leader tuh banyak. Kalau Anda punya inovasi yang sedikit saja, tapi bisa menciptakan market share 1%, is okay, Anda masuk. Kenapa? Nanti dari situ berhasil, Anda masuk ke blue ocean, bisa ciptakan yang lebih besar. Kurang lebih singkatnya gitu. Dan yang ketiga, Anda harus konsentrasi produk apa yang Anda kembangkan. Pasti ada referensi, jangan malu untuk belajar, tapi jangan males untuk menelusuri lebih dalam referensi yang banyak. Surveilah ke pasar, surveilah ke toko buku, belilah buku-buku, lihatlah di YouTube orang-orang yang hebat yang ada di Cina, yang ada di Eropa, di India, di apalagi itu di Amerika, apalagi itu sesuatu negara yang super power di dalam bisnisnya, di dalam pengetahuannya. Maka kekurangan Anda bahasa Inggris, ya Anda kerja keras lah. Atau minimal tahulah perlu didampingi oleh teman Anda yang ngerti bahasa Inggris atau anak Anda. Dan seperti itu maksud saya begitu ya. Dan ingat, inovasi itu punya motivasi selalu berbeda. Nggak boleh sama. Karena kalau itu sama berarti Anda bukan seorang inovator. Anda akhirnya dicuekin, nanti numpuk stoknya, Anda rugi. Begitu ya. Jadi kalau Anda dan saya rugi itu kenapa? Kalau masalah Anda ikut terlalu habis-habisan, copy paste, itu memalukan. Tapi kalau Anda sesuatu yang baru, tapi orang belum beralih, is okay. Anda rubah lagi strateginya, tapi saya nggak bisa mendalam di sini. Anda buat satu mapping. Anda mungkin fokus ke pasar yang mana. Mungkin Jakarta, nggak semua ke Jakarta. Fokus Jakarta mana. Oh Anda fokusnya Surabaya, Surabaya mana. Nah itu mulai masuk yang kecil-kecil, seperti itu ya. Maka saya seringkali tersenyum-senyum gitu ya. Digital marketing, oh bikin begini, bikin begini. Ya oke, tapi sampai kapan? Until when you have kind of the market. Karena itu perlu ketajaman analisis. Jangan kita dinina-bobokan segala sesuatu yang gampang. Begitu ya. Jadi Anda harus berkonsentrasi di dalam inovasi kreativitas.
barang yang diluncurkan selalu berpikir di dalam jiwa yang paling dasar, apa yang selalu saya bikin ini adalah menjadi yang terbaik, ya, atau terkaya, bukan, tetapi menjadi segala sesuatu unik. Kalau hanya terkaya, terbaik, Anda belum siap meluncing itu, Anda pasti gagal dan frustasi, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Wah, itu stres banget begitu ya. Dan juga seperti saya katakan tadi, Anda dalam sebagai inovator yang baru menemukan inovasi, pelajari dari produk lain yang sudah hebat, yang sudah sukses, lalu Anda pikirkan ulang, kembangkan itu lagi dengan segala macam pendekatan. Jangan copy paste habis. Kalau sudah copy paste, tiru habis-habisan, pasti barang Anda nggak laku. Kalaupun laku, jangka pendek, gitu ya. Nah, ini yang Anda harus membuat prototipe barang itu seperti apa. Ya, seperti saya misalnya, sebagai konsultan saya mempunyai pikiran yang berbeda, strateginya berbeda. Cara saya adalah bagaimana sistem di perusahaan itu jangan dirobohkan dulu, jangan dirubah dulu, orangnya dirubah. Orangnya tuh diajar dulu mindsetnya bagaimana. Maka saya sebagai seorang konsultan ataupun sebagai mantan presidir, saya selalu melihat karakter anak buah gue gimana, kapasitas otaknya gimana. Lalu keinginan dia membuat satu terobosan yang baru seperti apa. Lalu ketahanan mentalnya bagaimana. Wah, itu saya lihat, saya gambarkan, itu menjadi profiling anak buah saya yang mempunyai nilai yang berharga di hadapan saya. Mungkin dia tidak sadar. Disitulah cara saya bagaimana mendidik anak buah saya. Nah, hal yang lain adalah Anda harus setelah melonsing itu tanya kepada orang secara random, barang gue gimana? Ada keluhan nggak? Anda tahu nggak barang yang ini? Anda tahu nggak harganya ini mahal apa enggak ya? Anda tahu nggak barang yang dijual ini Anda dapatnya di mana? Nah, semua itu basic loh sebenarnya. Semua itu bukan sesuatu yang susah loh. Semua itu di dalam bicara inovasi yang sederhana saya bagi ini adalah satu kunci kekuatan bagaimana kita mengembangkan sesuatu yang baru. Oke ya teman-teman, jangan lupa subscribe dari YouTube saya ini dan Anda boleh sebar, Anda komen juga nggak apa-apa. Komen misalnya, tolong Bang Tumbur bikin tema yang ini dong, saya pingin digali lagi. Atau tolong Bang Tumbur bisa nggak Zoom-nya dikasih tahu sama kami supaya saya bisa daftar. Saya Zoom-nya ada yang free juga untuk komunitas. Ada Zoom yang juga berbayar. Ada juga misalnya Zoom saya berbicara soal kelas mini MBA. Jadi pelajaran-pelajaran yang sudah kelas pasca sarjana, tapi diajar, dididik oleh orang-orang saya dengan teman saya yang praktisi. Jadi bukan orang dosen murni. Maka saya selalu dibilang street smart. Orang yang sangat memahami di dalam konteks pasarnya. Tetapi academic smart saya juga kuat karena saya banyak baca. Jadi bukan teori-teori baku. Seperti saya tadi bicara kan kelihatan. Saya sebagai seorang street smart. Tapi kontennya dalam academic smart bagus. Nah ini yang bukan membanggakan diri. Tapi processingnya itu sudah dialami. Ya, jadi teman-teman ingatkan terus. Apa yang Anda mau komen di dalam YouTube saya sebagai subscribe, oke. Jadi nanti saya setiap minggu sekali tuh ada satu karena saya banyak ngisi YouTube ya, yang untuk orang Kristen, ada YouTube untuk apa namanya nih Tosi, ada juga saya membuat apalagi di sini ada Instagram ya. Di Instagram saya temanya beda-beda loh teman-teman, bukan sama ya. Begitu aja di Facebook Live saya. Kalau Anda teman-teman saya pasti ngeliat Facebook saya itu sangat kreatif dan banyak terobosan yang segar. Itulah jiwa saya. Jadi saya tidak mau hanya pada satu fokus tapi memperluas, memperkaya saya jadi saya seger terus. Oke, ya subscribe. Jangan lupa. Thank you.